Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala khairi khalqihi habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya paling hormati yaitu ibu dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah, yakni Syekhinal Kiram, Syekh guru saya, dosen saya, yakni Ibu Nur Asia, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan ilmunya dan dibarokahkan rezekinya. Mata Allah betul hayati. Dan juga yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati, teman-teman kelas KPID semua yang mudah-mudahan disemangatkan dalam thalabul ilminya, dalam menuntut ilmunya, dalam belajar segala macam ya, amin. Serta diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, terhindar dari wabah virus corona yang sedang marak di Indonesia. Pertama-tama dan yang paling utama ya, puji syukur ya teruntuk Allah, salawat seiring salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi sejarah dakwah ya, yaitu materi dinasti Abbasiyah. Nah, kita akan membahas tentang Bani Abbasiyah, awal mula berdirinya Bani Abbasiyah ya, bagaimana perjalanan Bani Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah yang tercatat dalam Islam itu sebagai dinasti paling kuat ya, paling maju dalam bidang pendidikan ya, paling lama ya dalam sejarah agama Islam. Ya, baik. Dinasti Abbasiyah ya, didirikan ketika runtuhnya Bani Umayyah. Nah, gimana sih latar belakang terbentuknya Bani Abbasiyah tersebut? Jadi Bani Umayyah, kita bahas Bani Umayyah dulu. Bani Umayyah adalah keturunan dari Umayyah bin Abi Sufyan ya, yang kemudian diwariskan tahtanya oleh Umayyah kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah ya. Kemudian terus lama lambat laun seiring berjalan waktu turun tahta, turun raja, yaitu kepada Marwan II. Nah, di saat itu anak-anaknya Bani Abbas ya, dari keturunan pamannya Nabi yang muda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Ma'anab bin Qusay bin Kilab bin Murrah, terus kesananya itu mendirikan atau mengembangkan sebuah politik untuk mendirikan dinasti baru, dinasti Abbasiyah, ketika dinasti Bani Umayyah mulai goncang dengan biasalah pergelutan dalam dunia politik seperti itu. Ya, ketika perebutan politik, perebutan kekuasaan, di saat itu ekonomi Bani Umayyah mulai tidak terkontrol, kemudian masyarakat pun Bani Umayyah mulai tidak setuju dengan kepemimpinan Bani Umayyah, kemudian para pejabat pemerintah pun mulai goyah. Disitulah mulai ada keraguan, mulai goyah Bani Umayyah tersebut. Nah, di saat itu Abdullah bin Sahab itu mendirikan sebuah dinasti Abbasiyah. Nah, ketika dinasti Abbasiyah ini berdiri ya, di situ Abdullah bin Sahab tersebut menjadi raja pertama dari dinasti Abbasiyah.
dan kemudian terus menurun ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, terus sampai ke bawah, sampai ke puncak kejayaannya itu pada masa kekhalifahan Rashid. Pada masa kekhalifahan tersebut peradaban sudah maju, kemudian juga pendidikan sudah maju, ekonomi berkembang pesat dengan subur, sehingga dinasti Abbasiyah ini mempunyai perpustakaan yang dimana di dalamnya itu ada buku-buku Islami, ada buku-buku tentang kedokteran, ada buku-buku tentang fisika dan lain sebagainya, terbesar di dunia. Nah, sehingga orang-orang kerajaan-kerajaan lain itu iri dengan dinasti Abbasiyah tersebut. Ya. Nah, pada masa Harun ar-Rasyid ini, yang memimpin Harun ar-Rasyid ini, itu dinasti Bani Umayyah Abbasiyah tersebut telah menaklukkan seluruh negeri kecuali Andalusia, ya, yang belum beliau taklukkan. Nah, kemudian seiringnya berjalannya waktu, nah mulai runtuhlah kerajaan Bani Abbasiyah. Karena apa? Karena disebabkan oleh perebutan kekuasaan, ekonomi masyarakat mulai acak-acakan, berturun dengan drastis, kemudian dari faktor internal juga tidak mendukung. Nah, kemudian dari faktor eksternal itu ada segerombolan orang dari Mongol yang menyerang. Nah, ketika itu orang-orang Mongol itu menyerang dan mengubrak-abrik ibu kota dari Bani Abbasiyah tersebut. Nah, dan disitulah kehancuran Bani Abbasiyah. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Dan untuk tambahan, saya mempunyai kitab, ya, namanya kitab Komik Tughyan karangan Syekh Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad Nawawi bin Umar lil Imam dan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini Al-Malibari nafa'allahu bihim ajma'in, yang menerangkan tentang nadam-nadaban Syu'abul Iman. Nah, di dalam kitab ini disebutkan mengenai tentang Bani Abbasiyah, keruntuhan Bani Abbasiyah, dan bagaimana kejadian ketika tentara Mongol itu menyerang Bani Abbasiyah. Nah, baik, akan saya bacakan, ya. Nah, di sini wayuhka lan den hikayatakan ani Syekh Afifuddin saking Syekh Afifuddin Az-Zahidi kang zuhud annahu iku satune Syekh kana iku Syekh bi Misra ing dalam kota Mesir. Pabalagha mangkat teke cerita hu ing se mawaqa'a apa barang kang tuni ba iya barang bi Baghdad ing dalam negeri Baghdad. Min kita lil kufari saking mateni ni sake wong kafir lil muslimina kedai orang muslim kabeh hatta kharabat malah seluluwung Baghdad apa kota Baghdad salasina sanatan salasa sinina wanis bisanatin ing dalam 3 tahun wanis bisanatin lan 3,5 tahun bighairi khalifatin kalawan tanpa khalifah wa min ta'liqil kufar al masahifa dan saking ngegumantungaken saking kafir al masahifa ing saking mushaf bi a'naqil kilabi ing dalam sakehe bulu sakehe cemera wal qaihim lan nuni bakatene kufar al kutubal a'immati ing sakehe kitab sakehe imam fid dajlati ing dalam kitab dajlah hatta sorot malah dadi iya kali kal jisri ikut tetap kayak jembatan tamaro kang lewat al khailu apa jaran alaiha ing atase dajlah fangkaro dzalika wa qala ya rabbi kaifa hada fangkaro mangka mungkar ya syekh dalika yang mukan wa qala lu ucap ya rabbi kaifa hada hal yang kepremen ya rabbi hei gustiku ya rabbi hei pangeran kaifa hada hal yang kepremen utawi iki
wa fihim lan iku tetep ing dalem wong kabeh al afalu tawsik bocah cilik wa man ladan ba lahu lan wong kang ora dosa iku mujul kaya si wong waroa mangka ningali ya syekh fil manam ing dalem waktu turu rajulan yang lanang api yadihi lan iku tetep ing dalem tangan rajul kitabun utawi kitab fa khoda mangka ngalap ya rajul hu ya syekhu ing kitab wa idza fihi mangka tegane fi tetep ing dalam kitab hadan lil baitani utawi ikhlah robetroro min bahril mutaqaribi saking bahar mutaqarib. Nah baik, jadi di dalam kitab ini ya, kamera bisa mendekat ya. Nah di dalam kitab ini ya disebutkan bahwa dihikayatkan ya, diriwayatkan dari Syekh Afifuddin ya, bahwa ketika itu Syekh Afifuddin sedang berada di Mesir. Nah kemudian kalau mawaqa'a di Baghdad. Kemudian ketika Syekh Afifuddin itu sedang berada di Mesir ya, sedang berada di Mesir, kemudian datang cerita, ada orang yang membawakan cerita tentang kondisi Baghdad saat itu. Saat itu Baghdad menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah. Nah, ada apakah ketika kejadian itu di Baghdad? Nah, kita akan kaji lebih dalamnya lagi ya. Nah, di sini di Baghdad min qatlil kufari lil muslimina. Nah, ketika itu orang-orang Mongol itu ya, itu dia membunuh orang-orang muslim yang ada di Baghdad. Nah, dengan sangat kejamnya mereka membantai seluruh orang-orang muslim yang ada di Baghdad pada saat itu ya. Nah, kemudian setelah membantai orang-orang muslim, nah pada saat itu ketika orang-orang muslim dibantai, pada saat itu Baghdad itu sedang berada dilanda kekacauan yang sangat luar biasa ya. Nah, hatta khorwat Baghdadu. Nah, bahwa Baghdad itu sedang dilanda sebuah kekacauan yang sangat sekali luar biasa ya. Nah, kemudian di sini ada hatta khorbat salasa sinina wa nisbisanatin. Nah, dan ketika orang-orang muslim sudah dimatikan itu 3,5 tahun bila khalifatin. Baghdad itu tidak dipimpin oleh khalifah selama 3,5 tahun tanpa khalifah ya, setelah acak-acakan tersebut. Nah, dan kemudian wa min ta'liqil kufar lil masahifa. Nah, setelah orang-orang muslim itu dimatiin, nah kota Baghdad itu enggak ada kepemerintahan selama 3,5 tahun. Nah, kemudian kitab orang-orang muslim itu yang ada di perpustakaan yang berjumlahnya ribuan tersebut itu diambil oleh tentara Mongol ya, diambil semua oleh tentara, kemudian dilemparkan kitab itu ke dalam kali yang namanya Kali Dajlah, sehingga saking banyaknya kitab itu terus menumpuk. Nah di sini dijelaskan bahwa ini nih hatta sorot kal jisri. Nah sampai kali tersebut akibat dilemparkannya kitab-kitab seperti membentuk jembatan. Jadi kitab-kitab numpuk dalam kali membentuk sebuah jembatan. Ya, membentuk sebuah jembatan. Tamarul khailu alaiha, dan kendaraan pun bisa lewat, bisa berjalan, bisa menyeberang di atas kitab tersebut yang telah dilemparkan ke dalam kali. Kenapa? Saking banyaknya kitab-kitab yang telah dilemparkan ke dalam kali oleh tentara Mongol ya. Nah, dan kemudian Syekh Afifuddin itu marah ketika mendengar kondisi Baghdad saat itu. Nah, pada saat itu Syekh Afifuddin mengatakan, "Ya Tuhan, ini bagaimana ini ya Tuhan tentang kejadian seperti ini." Nah, dan kemudian ya wafihim al-aqalu, ya Allah, di dalamnya itu banyak sekali anak-anak kecil. Waman ladan balahu, dan orang-orang yang tidak berdosa. Nah, kemudian ketika malam Syekh Afifuddin tersebut tertidur dan bermimpi ketemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu membawa kitab, membawa kertas yang di dalamnya itu ada sebuah syair, ada sebuah dua syair yang berbentuk dari bahar mutaqarib ya. Nah, baik, akan saya bacakan syairnya ya. Bagaimanakah syair tersebut? Nah, akan saya bacakan menggunakan bahar mutaqarrib ya.
da'il i'tirada famal amru amru laka walal hukmu fi harakatil fulki wala tas'alillaha ilaha an fa'alihi faman lujatan bahrin halaka da'il i'tirada famal amru laka walahu fi harakatil fulki wala tas'alillaha ilaha an fa'alihi faman lujatan bahrin halaka, yang artinya, nah dalam bait tersebut dikatakan bahwa da'al i'tirada, tinggalkanlah sebuah pertentangan, tinggalkanlah perkara di dalam sebuah pertentangan untuk kamu. Wala hukma fil harakatil fulki, dan sesungguhnya tidak ada hukum bagi gerakan sebuah perahu. Jadi ketika di laut perahu bergerak itu tidak hukum mau kemana itu tergantung dengan angin ya. Nah dalam ini subhanallah ya, kita lihat sungguh ya, ini adalah sebuah kata-kata mutiara dan hiasan-hiasan yang banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian wala tas'alillahi an fa'alihi, dan janganlah kamu tanyakan terhadap apa yang Allah kerjakan. Untuk apa ini si Allah? Jangan seperti itu. Tetap tawakal kepada Allah. Faman khadha lujatan bahrin halaka, jikalau kamu ya berlari ke lautan, khadha lujatan bahrin, kemudian kamu bertarung dengan ombak lautan, semakin kamu ke tengah maka halaka, maka semakin hancur kamu. Maka jikalau ada kejadian ya seperti Baghdad ini ya, ketika teman-teman sudah mengetahui tentang kejadian seperti itu jangan disesali, karena itu ada hikmahnya semua juga. Dan jangan sampai bertanya, ya Allah itu kenapa sih, kenapa nggak harus begini aja, itu tidak boleh ya. Karena wala tas'alillaha an fa'alihi, janganlah kamu bertanya tentang apa yang Allah kerjakan, karena Allah mengetahui segalanya ya. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi kalian semua, bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelumnya saya meminta terima kasih kepada ibu dosen saya, yakni Syekhinal Kiram ya, Ibu Nur Asia, yang telah membimbing saya sampai saat ini. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat berkahan Allah. Barakallahu ya Allah. Mata'allahu bituli hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.